Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliah Rahmawati, Sarjana Pendidikan, Guru Biologi di SMA Negeri 5 Kaur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan kedua tahun 2023, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pakuan. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 5 Kaur. Berikut video praktek pembelajaran saya. Bersedia. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita baca doa menurut bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya hari ini? Sebelum ke pelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu. Abeng? Amba? Brilian? Denis? Dilas? Elgi? Elo? Esi? Gea? Iman? Eliza? Alfa? Pak Irawan? Sakit. Oke, sebelum kita ke materi, saya terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih sama dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin. Yang pertama adalah siswa dapat menelaah pengertian dan struktur virus melalui smartphone. Yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis proses reproduksi virus melalui program smartphone melalui Google Search. Jadi kegiatan kita hari ini nanti adalah mempelajari tentang reproduksi virus, kemudian bagaimana tahapan-tahapan dari virus, replikasi virus itu sendiri, serta bagaimana nanti kita akan mencari tahu setiap fase-fase dari masing-masing reproduksi dengan menggunakan HP yang kemarin sudah saya janjikan untuk kalian bawa. Di bawah HP-nya? Kalau di bawah, sebelum dimulai kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Dapat semua soal pretestnya? Sudah. Silakan kerjakan soal pretestnya, waktunya tidak banyak, hanya 5 menit saja. Kerjakan sesuai perintah. Silakan dimulai.
Udah. Oke, virus kemarin kita tahu merupakan makhluk hidup dari mikroorganisme, di mana virus itu merupakan jenis kelompok mikroorganisme atau makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil sekali. Kita tahu ada yang pernah melihat virus sebelumnya? Belum. Ada yang pernah lihat? Belum. Ya. Karena apa? Karena memang ukuran virus itu ukurannya sangat kecil sekali. Makanya khusus untuk virus itu tidak sembarangan untuk melihatnya. Harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Betul. Mikroskop pun itu bukan mikroskop yang biasa yang kita lakukan di laboratorium, tapi menggunakan mikroskop khusus yaitu dikenal dengan mikroskop elektron. Jadi salah satu contoh virus yang kita pelajari adalah virus bakteriofag, di mana virus itu adalah jenis virus yang khusus menginfeksi bakteri. Jadi bakteri dengan virus mulai hari ini sudah tahu bahwa itu mereka adalah dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Kalau virus itu lebih kecil ukurannya dibandingkan bakteri. Jadi, sebelum mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan, jadi nanti kita akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan reproduksi virus, khususnya materi tentang daur litik dan daur isogenik. Karena memang kita tahu reproduksi virus itu cuma dua cara, secara litik dan secara isogenik. Kita akan cari tahu perbedaan antara litik dan isogenik itu di mana sih. Jadi seperti itu. Oke, sebelum saya bagikan LKPD, ayo kita bagi kelompok sesuai kelompok yang kemarin sudah kita sepakati. Jadi silakan kalian bergabung menuju ke kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan. Bagi tiga. Kalau Pak, ini Pak. Materi tentang reproduksi virus atau replikasi virus. Jadi dua materi itu nanti. Kemudian kalau sudah dapat bahannya, boleh kalian lihat di LKPD yang sudah saya buat. Perintahnya seperti apa di sini? Ternyata perintahnya adalah menganalisis dan mengevaluasi dari materi tentang reproduksi virus. Setelah dianalisis, nanti kamu akan menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yang sudah saya siapkan mengenai apa yang dimaksud dengan virus, kemudian bagaimana struktur tubuh virus, kemudian bagaimana reproduksi atau replikasi dari virus. Ada gambar, nanti disediakan ada gambar tentang reproduksi virus, jadi ada gambarnya. Itu nanti silakan kalian pahami setiap tahapannya, kemudian kerjakan sesuai dengan perintahnya. Nanti ada bagan di sini, ada tabel kosongnya. Jadi silakan nanti kalian kerjakan, diminta dari gambar yang sudah saya sudah terdapat di LKPD. Ini kan masih gabung gambarnya, nanti dipisahkan sendiri-sendiri gambar ini dan gambar di sini. Ada pertanyaan sebelum saya bagikan LKPD-nya? Belum. Atau saya bagikan biar nanti tahu kira-kira dibunganya di mana ya? Tahan, saya lihat LKPD.
Ya, boleh sambil lihat buku cetak lewat HP browsing, kita boleh kalian coba HP itu supaya kalian bisa mencari bahannya melalui Google. Belajar sudah jelas? Jelas, silakan kerjakan waktunya tidak lama karena setelah ini kita akan presentasi dari hasil kegiatan aktivitas KPD kali ini. Jadi silakan mulai. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Nanti ditimpa suara aja ya. Timpa lagi. Ya, kalian sambil lihat buku cetak lewat HP
tulis ya. Konsen, silakan rekan nulis. Oke. Tahan. Sudah selesai? Saya KPD selesai semua? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke presentasi hasil kerja kalian. Jadi nanti saya akan perwakilan saja perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerja KPD kalian. Siap? Siap. Siap? Siap? Siap. Siap? Kelompok mana dulu yang mau maju? Betul. Oke, silakan kelompok satu maju ke depan. Tolong kelompok yang lain nanti memperhatikan penjelasan dari kelompok satu karena setelah mereka presentasi kalian boleh bertanya dengan tentang materi yang disampaikan oleh kelompok satu. Jelas? Siap? Siap. Yang lainnya ya, tolong perhatikan fokus ke depan. Kita dengarkan hasil kerja dari kelompok satu. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang virus, litik, dan lisogenik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Esi Putri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari virus. Virus adalah kuman kecil patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. 2. Ciri-ciri dari virus. Ciri-cirinya hanya memiliki bahan genetik RNA atau Ciri dari virus hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Dan struktur virus asam nukleat berupa RNA atau DNA maupun tidak keduanya. Yang kedua adalah siklus litik dan siklus lisogenetik. Ya. Di sini ada gambarnya. Kalian bisa lihat di LKPD kalian masing-masing, kelompok masing-masing. Ada? Ini ya, kelompok satu memaparkan hasil salah satu contoh gambar antara neolitik dan lisogenik. Oke, silakan kelompok satu tunjukkan, bacakan sedikit tahapan untuk neolitik dan lisogenik. Baiklah teman-teman, bisa dilihat di sana ada siklus litik. Satu, ada kap menempel pada sel inang dan menjiksekan DNA kromosom bakteri. Yang kedua, ada DNA plak melingkar memasuki siklus litik atau lisogenik. Yang ketiga, A, DNA plak baru dan protein disintesis dan dirakit membentuk virion. Ada yang selanjutnya 4A, sel lisis mengeluarkan virion plak, dan yang terakhir DNA plak rantai ganda. Baik, di sini ada siklus lisogenik. Ada kalanya profak memungkinkan mengeluarkan dari kromosom bakteri lain untuk melalui peristiwa rekombinasi lain memulai siklus litik. Selanjutnya, ada bakteri lisogenik reproduksi secara normal. Dan yang selanjutnya ada DNA plak bergabung dengan kromosom bakteri melalui rekombinasi menjadi profak. Demikianlah penjelasan dari Rosa, kelompok kami. Kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh, kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Pulang Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya tentang bagaimana proses reproduksi pada virus. Jadi pertanyaan pertama dari kelompok 4, selanjutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa perbedaan daur litik dan ligonetik? Oke. Sudah ada 2 pertanyaannya dari masing-masing
masing-masing 2 kelompok. Jadi silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari masing-masing pertanyaan dari kelompok yang tadi sudah dibacakan oleh Raga dengan jawaban. Jadi silakan untuk jawab pertanyaannya. Baiklah, pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Raga, perwakilan dari kelompok 4. Apa tadi pertanyaannya, boleh diulang? Bagaimana proses reproduksi pada virus? Virus reproduksi berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang. Apakah sudah jelas? Sudah puas. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok namanya ini kelompok berapa? Kelompok 2? Iya, kelompok 3 silakan. Maju. Yang tadi pertanyaannya masih belum sempat untuk disampaikan dari di sesi yang pertama. Silakan di sesi kedua ini kalian kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya. Silakan kelompok untuk memulai presentasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kita lakukan tadi. Silakan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saputra. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan virus? Kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. 2. Bagaimana ciri-ciri virus? Tidak memiliki sel aseluler, lebih kecil dari bakteri, dapat dikristalkan, tidak memiliki sitoplasma, memiliki bentuk yang bervariasi. 3. Apa saja struktur virus? Struktur virus ada kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Tahap penyiapan DNA bakteri bakteriofage pada kromosom bakteri. Tahap kelima ada tahap sintesis. Tahap keenam ada tahap perakitan, dan tahap terakhir ada tahap lisis. Jadi itulah daur litik dan daur histogenik pada virus. Jadi itu tadi ya sedikit paparan mengenai hasil LKPD dari kelompok kawan kalian. Untuk berikutnya kita mulai sesi diskusinya. Jadi tadi yang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan masih mengenai tentang reproduksi virus, saya silakan. Jadi di sini kelompok 3 atau kelompok kami membuka sesi tanya jawab tentang materi kita hari ini. Ada kelompok yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan. Ya. Kenalkan, saya Irwan Saputra dari kelompok 4 ingin bertanya. Berapa lama virus dapat bertahan di permukaan benda? Kita tampung pertanyaan dari kelompok 4. Selanjutnya ada yang masih ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana sih cara kerja virus masuk ke dalam tubuh? Terima kasih. Sudah? Masih ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tampung dulu udah pertanyaan. Nanti kalau masih ada waktu kita tambahin lagi. Silakan kelompok yang presentasi untuk menanggapi pertanyaan dari kawan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irawan, perwakilan dari kelompok 4. Tadi pertanyaannya, berapa lama virus dapat bertahan di permukaan benda? Virus dapat bertahan pada permukaan benda plastik, logam, kaca selama 9 hari. Oke, sudah puas? Sudah puas. Oke, masih plus? Ya, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi yang harus kita lagi. Kalau sudah siap, Bapak menanggapi? Ya, pertanyaan dari yang nomor 2 tadi. Boleh, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Virus seringkali menyebar dari orang ke orang melalui kontak langsung, melalui lendir atau cairan tubuh penderita yang masuk ke dalam tubuh orang yang tertular. Sudah puas? Sudah puas? Sudah. Puas. Udah capek ya? Udah capek ya? Lumayan, oke.
Gimana tadi? Oke, kasih pas buat virus itu bereproduksi, kemudian tahapannya berupa apa saja, lalu bagaimana sih virusnya itu dia bisa sampai dia menginfeksi untuk inang yang ataupun organisme yang ditempelinya untuk supaya dia bereproduksi. Jadi udah jelas ada dua cara virus bereproduksi, yaitu satu secara litik, di mana litik ini virus DNA virus nantinya adalah menghancurkan DNA bakteri untuk dia bisa berkembang biak. Sedangkan yang lisogenik adalah DNA virus dan DNA bakteri akan bekerja sama. Jadi bedanya satu menghancurkan, kalau lisogenik itu dia bekerja sama antara DNA materi, DNA genetik virus dengan bakteri. Jadi setelah terbentuk senyawa atau sebentuk namanya profag, baru si virus tadi adalah bisa bereproduksi. Tahapannya tadi ada 4, ada absorpsi yaitu menempel, kemudian injeksi ya, kemudian sintesis, di mana sintesis tadi virusnya dia mulai membentuk bagian-bagian dari tubuh virus. Baru setelah itu merakit, ibarat bengkel itu membentuk bagian-bagian tadi menjadi satu komponen virus secara utuh. Baru setelah matang dia akan pecah fisis. Tadi ada pertanyaan dari kawan tadi akan membahas sebenarnya virus itu kalau bereproduksi itu sekali reproduksi ada berapa jumlahnya? Ternyata, halo. Jadi virus itu ternyata sekali dia bereproduksi ternyata jumlahnya itu tidak main-main. Kalau manusia hewan itu kan tahu kita kan kalau namanya dia beranak menghasilkan anak pasti hanya 1 atau 2 saja ya. Jadi kalau virus beda spesial. Jadi untuk yang litik sekali reproduksi dari satu virus itu bisa menjadi 200 virus baru. Sedangkan yang lisogenik 2 kali lipat dari litik. Kenapa 2 kali lipat? Karena di tahapan lisogenik tadi kan ada tahap pembelahan sel. Masing-masing sel membelah menjadi 2. Masing-masing 2 pembelahan ini hasilnya sama-sama masing-masing 2. Jadi otomatis 200 tambah 200 berarti 400 virus baru. Jadi sekali kamu bersih itu 200 virus baru itu kali ini. Kalau masalah lisogenik berarti sekali bersih bisa 400 virus baru yang dihasilkan. Karena apa? Karena tadi sudah dijawab bahwa virus itu hanya bisa berkembang biak di sel yang hidup atau di inang yang hidup. Siapa inang yang hidup? Bisa manusia, bisa hewan, dan bisa tumbuhan. Tuh tempat kira-kira virus tadi dia bisa berkembang biak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai reproduksi virus. Mana yang masih belum puas? Cukup? Cukup. Jelas? Jelas. Oke, selesai berarti materi kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya yaitu tentang peranan virus. Jadi nanti kalau kita ada di rumah tentang peranan virusnya, ya peranan virus nanti ada yang mengumpulkan dan berusaha kalau kita pelajari ya. Untuk penyelesaian kita hari ini sebelum
saya lupa tadi masih ada beberapa yang masih klasifikasinya masih yang kemarin. Ya. Ada tulisan refleksinya. Tahan, jangan dulu gerak, tahan dulu, jangan gerak, sip. Oke, gak apa-apa lari. Silakan goyang penanya, goyang penanya. Sudah menyiapkan lembar referensi dan prospeknya. Jadi selesai materi kita tentang reproduksi virus. Berarti pertemuan berikutnya kita bisa bahas tentang penanganan virus. Saya ingatkan pelajari kembali mengenai siapa saja sih kalau makhluk hidup itu yang diserang oleh virus. Apakah hanya manusia saja atau hewan saja atau masih ada makhluk hidup yang lain? Kalau dipelajari di rumah minggu depan kita akan menggunakan metode yang lain lagi dengan yang hari ini supaya lebih seru lagi. Kemudian tugas seperti biasa tetap ya dikerjakan di rumah. Tugas yang tadi sudah saya kasih isi-isinya mau dikerjakan minggu depan nanti kita bahas bersama. Saya rasa itu saja cukup pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Silakan ditutup nanti baca doa dengan salam. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.